Halo guys, welcome back to my video. Kali ini saya akan membagikan tips atau cara saya melakukan cutting atau diet. Jadi siapa tahu video ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi pilihan teman-teman yang sedang menjalani atau ingin melakukan program dieting. Semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi body fatnya tinggi atau lagi gemuk, ingin menurunkan massa lemaknya dan menaikkan massa ototnya. Atau juga siapa tahu bisa membantu teman-teman yang bodinya kurus tapi perutnya buncit atau besar dan berlipat. Sama kayak seperti saya dulu seperti itu, badan saya kurus tapi perut saya berlipat 3. Jadi sebelum lanjut ke video utama, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa tahu kalau ada video terbaru dari channel ini. Dan bisa membantu channel ini lebih berkembang. Oke, langsung aja, let's go! Jadi kita harus tahu sebelumnya cutting itu apa sih? Cutting itu mirip dengan diet lah, sama lah dengan diet, bukan mirip lagi. Jadi cutting itu dimana kita mengurangi massa lemak kita, tapi kita juga menaikkan massa otot kita. Jadi sebenarnya banyak macam cutting atau diet itu. Sebenarnya kalian bisa milih mana yang cocok dengan karakteristik tubuh kita sendiri dan kemampuan tubuh kita sendiri serta kebiasaan sehari-hari kita. Jadi intinya kita diet atau cutting itu jangan sampai menyiksa diri atau tubuh kita sendiri. Jadi tips pertama yang biasa saya lakukan saat cutting, mengetahui bahwa cutting itu adalah defisit kalori. Apa sih defisit kalori itu? Jadi defisit kalori adalah jumlah kalori yang saya masukkan ke dalam tubuh harus lebih sedikit atau kurang dari kalori yang tubuh saya butuhkan. Terus yang biasa saya lakukan adalah defisit kalorinya itu berkisar antara 200 sampai dengan 500 kalori per harinya. Kenapa sih enggak lebih aja? Kenapa enggak langsung 1000 kalori per harinya? Mungkin itu ada pertanyaan yang muncul dari teman-teman semua. Jawabannya sederhana adalah tubuh kita butuh beradaptasi dengan defisit kalori. Kalau secara tiba-tiba kita defisit kalori secara berlebihan, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Bisa saja lemas dan kemudian jatuh sakit. Memang kalian dengan jatuh sakit langsung kurus, tapi kurusnya bagaimana? Bagus enggak? Ya kalau sakit biasa. Kalau kalian sakit tipes, sudah kurus, opname, kena jarum suntik impus, kalian bakal kembali gemuk lagi. Yang ada cutting kalian malah gagal. Terus yang selanjutnya adalah kalau kalian yang terlalu berlebihan defisit kalori per harinya, takutnya nanti tubuh kalian atau kulit kalian itu akan bergelambir. Dan yang selanjutnya, kenapa defisit kalori hanya 200 sampai 500 kalori per hari saja? Karena pada saat kita menurunkan massa kadar lemak dalam tubuh kita secara perlahan, otot kita juga secara perlahan kita latih untuk dibesarkan atau dibentuk. Jadi saat bertemu seperti ini, plug. Jadi pada saat cutting, otot kita itu akan lebih kelihatan ideal dan bagus, tidak terlihat kurus kering. Tips kedua yang biasa saya lakukan saat cutting adalah olahraga. Jadi olahraga apa yang biasa saya lakukan saat cutting itu? Saya mengkombinasikan antara kardio dengan angkat beban. Kenapa seperti itu? Yang pertama, kardio itu membantu saya atau nanti akan membantu kalian untuk membakar kalori yang berlebihan masuk ke dalam tubuh. Dan yang kedua itu saya latihan angkat beban. Jadi saya tetap fokuskan untuk pembentukan otot dada
otot bahu, otot lengan, otot abs, otot leg, otot back itu tetap saya lakukan. Kenapa? Supaya pada saat kadar lemak saya turun, massa otot saya itu sudah mulai tumbuh, berbentuk atau membesar. Jadi untuk video latihan membesarkan ototnya ada di sini kayaknya ya, sini. Pokoknya di atas sinilah. Di atas sini nanti saya munculkan atau tampilkan di deskripsi juga supaya kalian bisa melatih latihan angkat bebannya untuk fokus otot-otot utama, supaya nanti pada saat cutting body kalian itu sangat bagus dan enak dilihat. Selanjutnya tips ketiga atau hal ketiga yang biasa saya lakukan yaitu memperhatikan makanan. Mungkin ini makanan yang paling penting dan paling susah lah untuk kita atur dan kita jaga. Ada yang merekomendasikan saat cutting atau dieting kita harus memakan clean food saja, atau ada yang menyarankan merekomendasikan kita tidak usah makan nasi, kita tidak usah kebanyakan minum air, atau kita tidak usah makan makanan yang banyak mengandung garam dan lain-lainnya. Jadi kalau saya sendiri pada saat cutting, makanan yang saya konsumsi adalah menggabungkan antara clean food dengan junk food. Kenapa demikian? Karena karakteristik saya sendiri atau kebiasaan atau lingkungan saya itu kebanyakan memasak masakan yang junk food seperti ayam digoreng, tahu digoreng, telur digoreng, tempe digoreng, dan lain-lainnya. Jadi sangat sulit atau tidak bisalah menghilangkan kebiasaan untuk masak masakan yang digoreng-goreng. Akan tetapi saya memilih makanan yang digoreng-goreng tersebut. Saya tidak memakan makanan yang digoreng biasa dengan berbalut tepung, karena tepung itu tinggi kalori. Jadi saya saranin juga untuk teman-teman, apabila makanan-makanan yang digoreng dengan berbalut tepung itu kalau bisa dikurangi, kalau bisa lagi dihindari. Gak apa-apa makan makanan yang digoreng seperti ayam goreng biasa, tahu goreng biasa, tempe goreng biasa. Saya juga makan seperti itu. Kemudian saya juga menyelingkan atau selang-seling berjarak makan makanan yang clean food. Contohnya setelah saya makan ayam yang digoreng, besoknya atau 2 harinya saya makan ayam yang direbus. Biasa saya mengutamakan dada ayam karena di sana banyak mengandung proteinnya. Protein juga sangat kita butuhkan untuk pembentukan massa otot. Jadi protein itu membantu otot kita itu lebih berbentuk dan besar. Jadi pilihlah juga makanan yang banyak mengandung protein. Jadi konsepnya adalah ketika kalian makan makanan junk food atau yang digoreng-goreng itu, selalu ingat bahwa makanan yang digoreng lebih besar kalorinya dibandingkan makanan yang direbus atau yang dikukus. Jadi kalian tidak bisa menyamakan porsinya antara makanan yang digoreng dengan makanan yang dikukus. Lah, tapi bagaimana? Kan kita butuh protein dari makanan tersebut. Jadi hal yang biasa saya lakukan adalah saya mengurangi kalori dari nasi. Jadi nasinya saya sedikitkan, lauk pauknya atau daging, sayur, kacang-kacangan seperti tempe, telur, terus tahu itu saya banyakkan. Jadi kalori yang di nasi berkurang digantikan oleh kalori dari lauk pauknya. Jadi protein saya terpenuhi, kalori saya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk sarapannya, saya biasa sarapan oatmeal. Kalau tidak oatmeal, saya sarapan roti campur pisang atau pisang saja. Dan saya biasa sarapan pancake pisang. Dan untuk makan siangnya, saya makan normal seperti biasa, seperti yang tadi saya jelaskan. Makan dengan nasi yang lebih dikit, namun lauk pauknya lebih banyak, karena di sana saya membutuhkan proteinnya. Dan untuk makan malamnya,
apabila saya ngerasa siang sudah terlalu banyak saya makan atau memasukkan kalori dalam tubuh, malamnya saya biasa tidak makan, tapi digantikan dengan cemilan seperti buah-buahan yang mengandung protein seperti pisang, atau dengan cara tidak makan nasi tapi dagingnya atau lauk pauknya saya makan. Atau ketika siang merasa kekurangan kalori, tubuh merasa lemas atau capek, saya tetap makan dengan nasi namun sedikit seperti makan siang, tapi di malam hari porsinya lebih dikurangin. Untuk mendapatkan protein, kita bisa mendapatkannya dari makanan tadi seperti daging ayam, dadanya terutama paling bagus, kemudian ikan-ikanan, kacang-kacangan seperti kedelai, kita bisa makan tahu dari kedelai, tempe dari kedelai, kemudian sayur-sayuran juga namun sedikit, dan bisa juga kalian konsumsi dari susu yang mengandung protein. Jadi selanjutnya untuk mengurangi kadar lemak di perut supaya bisa terlihat six pack-nya, itu yang biasa saya lakukan adalah tetap cutting seperti sebelumnya itu. Kemudian yang penting adalah ketika kita makan nasi itu usahakan jangan makan nasi yang hangat. Usahakan makan nasi yang sudah tidak hangat. Karena nasi yang hangat glukosanya atau kadar gulanya itu sangat tinggi. Itu bisa membantu perut kalian buncit atau lemak di perut kalian itu menggumpal. Kemudian yang kedua, saya mengurangi yang manis-manis seperti gula, manis-manisan, permen dan lain-lainnya, itu saya mengurangi karena gula tidak bagus kalau berlebihan, bisa menimbulkan lemak di perut. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau bisa alkohol itu dihindari, jangan minum alkohol ataupun minum yang bersoda. Itu juga biasa saya hindari minuman seperti itu. Saya biasa minum biasa air putih doang. Minum teh itu pun juga sekarang hampir nggak pernah lah minum teh yang isi gula. Saya utamakan adalah minum air putih atau air bening. Kalau air putih susu dong jadi air bening lah gitu. Terus yang keempat, kalau bisa jangan begadang. Kenapa jangan begadang? Karena tubuh kita itu butuh recovery, terutama otot-otot yang kita sudah latih. Dan yang selanjutnya, agar kita tidak terasa lapar saat malam hari. Kalau kalian lapar, terus kalian kebablasan, kelolosan makan, terus makannya malam-malam sekali, itu biasanya menyebabkan perut kita buncit dan kadar lemak di perut itu meningkat. Kemudian saya juga tetap melatih abs ya. Jadi kalian untuk menghilangkan perut buncit, tetap kalian harus melatih abs dan latihan kardio. Pasti kalian sama seperti saya juga pernah berpikir, kok rasanya tidak berkurang-kurang ya, padahal sudah hampir 1 tahun atau 2 tahun saya menjalankan program cutting. Ingat, kita itu cutting secara pelan-pelan. Intinya adalah sabar. Kita menurunkan kadar lemak itu dengan perlahan, karena massa otot atau pembentukan massa otot atau pembesaran massa otot itu juga memerlukan waktu yang tidak mudah, seperti mencari lemak atau menambah lemak dalam tubuh. Oke, itu dia tips-tips atau cara yang saya lakukan saat cutting. Jadi semoga bisa menjadi rekomendasi bagi kalian yang ingin melakukan cutting atau yang sedang melakukan cutting atau yang pernah gagal melakukan cutting. Bisa kalian coba cara-cara saya cutting. Semoga bermanfaat. Jika kalian ingin bertanya sesuatu, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita sharing sama-sama.
kita berbagi ilmu sama-sama, kita sukses dan berhasil cutting sama-sama. Semoga menjadi bahan rekomendasi kalian atau bahan kalian koreksi-koreksi diri. Mungkin ini masih ada yang salah cara cutting saya, atau mungkin itu kurang, atau ini sudah benar. Bisa juga kalian mixkan cutting kalian yang sesuai dengan kalian dengan cutting yang biasa saya lakukan. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share ke teman-teman yang membutuhkan atau sahabat kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe untuk bantu channel ini agar lebih berkembang dan lebih suksesnya. Thank you.